Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bahasa, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi baik, sehat, dan juga berbahagia ya. Seperti biasanya, saya Rizky Hayati HSSPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMKN 1 Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Materi ini merupakan materi lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, apakah kalian sudah siap? Ya, baik, kita ketahui bersama bahwa materi teks prosedur dibahas di kelas 11. Saya berharap semoga pembahasan kita kali ini semakin memaksimalkan pemahaman kalian dan menambah wawasan kita. Yuk, simak baik-baik. Semangat ya. Baik, tadi saya katakan bahwa kita akan membahas teks prosedur. Namun yang akan kita bahas ini lebih khusus melatih keterampilan kalian dalam hal menulis. Tentunya yang ditulis adalah teks prosedur. Dalam menulis teks prosedur, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang dimuat dalam teks prosedur. Kaidah serta struktur tersebut ada di teks prosedur agar teks prosedur dapat memberikan informasi yang mudah dipahami pembaca. Sekarang kalian akan dilatih memproduksi langsung teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sih cara menulis teks prosedur yang baik dan benar, mari kita ingat-ingat dulu tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur yang harus kalian perhatikan agar teks kalian berkualitas dan informatif. Sebagaimana yang telah saya tekankan tadi, bahwa dalam menulis teks prosedur ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Satu dari beberapa aspek tersebut adalah struktur teks prosedur. Teks itu sama seperti sebuah pohon. Pohon yang kokoh tentunya ditunjang oleh akar yang kuat. Begitu juga rumah yang layak huni dan nyaman ditinggali itu ditunjang dengan perencanaan, bangunan, dan perencanaan segala aspeknya dengan matang. Begitu juga sebuah teks. Teks yang mudah dipahami oleh pembaca harus terdiri dari struktur yang baik dan benar. Dalam hal ini, struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama adalah tujuan, kedua urutan langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Bagian tujuan memaparkan tentang informasi dasar yang menambah wawasan pembaca, sedangkan urutan langkah merupakan langkah-langkah yang menjadi bagian dari prosedur itu sendiri. Sehingga dengan menuruti langkah-langkah itu, prosedur dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Dan terakhir, di bagian penutup, biasanya ini terdapat saran atau pemaparan manfaat serta harapan yang diharapkan oleh penulis bisa diikuti oleh pembaca. Namun untuk bagian struktur penutup ini sifatnya tidak wajib, namun akan lebih baik dihadirkan agar teks menjadi lebih berkesinambungan informasinya. Sekarang, itu tadi penjelasan singkat tentang struktur teks prosedur. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Selain struktur teks prosedur, kalian juga harus memerhatikan aspek lain yang penting, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur sebenarnya ada banyak kaidah kebahasaan yang bisa digunakan. Namun kali ini kita fokuskan pada 3 aspek atau kaidah kebahasaan yang biasanya mendominasi ada pada teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif merupakan bagian yang sangat penting dalam teks prosedur, karena di dalam teks prosedur terdapat instruksi yang ditulis oleh penulis dengan harapan pembaca dapat memahami dan mengikuti prosedur tersebut dengan baik. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang menyampaikan informasi untuk menambah wawasan pembaca. Dan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Biasanya konjungsi temporal atau kata penghubung ini bisa berbunyi seperti kemudian dan selanjutnya.
Tentunya konjungsi temporal sangat sering ditemui di teks prosedur untuk menghubungkan kalimat-kalimat agar maknanya berkesinambungan. Baik, lalu bagaimana cara menulis teks prosedur selain memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan? Saya juga akan menyampaikan tips penting yang bisa kalian ikuti. Simak ya. Ketika kita berproses, kita akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi, ketika kita belajar menulis, melatih keterampilan, yang paling penting itu adalah kalian menikmati prosesnya. Karena biasanya tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Dalam proses menulis teks prosedur, kalian tentunya harus merancang dulu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ada 5 tahapan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema atau jenis teks yang hendak dibuat. Beragam teks prosedur hadir di kehidupan kita sehari-hari. Kalian harus memilih satu tema agar pembahasan kalian lebih fokus. Tahapan kedua adalah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tema tersebut. Ketika tema telah ditentukan, tentunya informasi yang kalian kumpulkan lebih terarah. Misalnya, ketika kalian menentukan tema dalam menulis teks prosedur tentang masak-memasak, maka kalian bisa memilih satu menu dari sekian banyak menu di Indonesia ini dan kumpulkan informasi yang berfokus pada menu tersebut. Tahapan ketiga adalah menentukan jumlah langkah. Tentukanlah jumlah langkah yang efektif dan efisien. Tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi yang cukup dan tidak membingungkan dalam penyerapan informasi tersebut. Tahapan yang keempat adalah memperhatikan urutan tersebut sudah disusun secara runtut alias berurutan. Jangan sampai urutannya terbalik, karena itu akan mempengaruhi proses dalam melaksanakan prosedur tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah memeriksa kembali bila tahapan-tahapan ini ada yang perlu direvisi atau diperbarui agar tahapan-tahapan ini bisa dikembangkan menjadi teks prosedur yang baik dan benar. Setelah kalian menyelesaikan tahapan-tahapan awal, kalian harus mengembangkan tahapan-tahapan tersebut dengan menggunakan teknik dalam memproduksi teks prosedur. Teknik ini perlu diperhatikan agar ketika kalian menulis teks prosedur ini menjadi lebih terarah. Mari simak beberapa teknik dalam memproduksi teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah yang lugas. Ya, menggunakan kalimat perintah yang mudah dipahami secara jelas, tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Perlu diingat bahwa kalimat perintah mengandung instruksi, sehingga kita memiliki PR agar pembaca mudah memahami perintah yang kita berikan, sehingga tidak dianjurkan menggunakan bahasa kiasan sebagaimana bahasa yang digunakan pada karya sastra. Dan teknik yang kedua adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Berkaitan dengan teknik yang pertama tadi, karena bahasa yang digunakan bukan bahasa kias, tentunya bahasanya perlu seefisien mungkin dan seefektif mungkin, singkat, padat, dan informatif. Jadi informasi yang dimuat di dalam instruksi-instruksi ini bisa langsung tepat sasaran, mudah dipahami oleh para pembaca. Ya, teknik ketiga adalah menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Bahasanya harus masuk akal dan juga berurutan. Maknanya langsung denotatif, bukan makna konotatif. Baik, teknik selanjutnya atau teknik terakhir yaitu menggunakan kalimat yang langsung pada sasaran. Penggunaan bahasa yang lugas, informatif, logis, dan sistematis ini bertujuan agar makna yang ingin kita sampaikan itu langsung dipahami oleh para pembaca. Itu dia keempat teknik dalam memproduksi teks prosedur. Kalian bisa menerapkannya saat proses penulisan teks prosedur yang memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya.
Senang sekali rasanya saya bisa membagikan informasi yang berkaitan dengan teks prosedur. Dalam hal ini untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur dengan memerhatikan struktur serta kaidah kebahasaannya. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Ingat, sebelum kalian menulis teks prosedur, pastikan dulu kalian mengerti tahapan-tahapan serta teknik yang harus kalian kuasai, agar teks prosedur yang kalian produksi memuat informasi yang informatif dan komunikatif. Saya berharap informasi yang telah saya bagikan mendatangkan manfaat, baik dalam menulis teks prosedur pada khususnya maupun menulis beragam teks pada umumnya. Ingat pesan saya, salah dalam rangka belajar itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi, jangan pernah ragu mencoba dan meningkatkan kemampuan dan jangan malu bertanya. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.